Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Renstra Kementerian Perdagangan tahun 2020 dan sampai 2024. Pertama-tama kita akan menjelaskan apa itu Renstra. Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun 1-5 tahun, sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disesuaikan dengan perhitungan perkembangan lingkungan strategis. Visi dan misinya, yang pertama kita akan menjelaskan visinya. Menteri Perdagangan melalui Rencana Strategis atau Renstra Kementerian Perdagangan tahun 2020 sampai 2024 menetapkan visi selama periode pembangunan 5 tahun ke depan, yaitu Kementerian Perdagangan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sekretariat Jenderal bertugas menunjang visi Kementerian Perdagangan yang dituangkan pada visi Sekretariat Jenderal tahun 2020 sampai 2024, yaitu terwujudnya kinerja Kementerian Perdagangan yang akuntabel, adaptif, dan inovatif. Lalu, untuk misinya, yaitu mengacu pada misi Kementerian Perdagangan yang tertuang pada Renstra Kementerian Perdagangan tahun 2020-2024, serta dalam mengelaborasi visi Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024, maka visi Sekretariat Jenderal adalah: yang pertama, menata kelola akuntabilitas kinerja Kementerian Perdagangan. Yang kedua, mengharusutamakan sinergitas kinerja lintas pemangku kepentingan. Yang ketiga, meningkatkan profesional SDM Kementerian Perdagangan di era revolusi industri. Meningkatnya penerapan teknologi decision support dan pelayanan publik. Itu untuk visinya. Untuk tujuannya, yaitu dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang tersebut di atas, serta memperhatikan potensi permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi, maka tujuan yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan adalah: yang pertama, dia akan meningkatkan kinerja ekspor non-migas dan jasa. Yang kedua, peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, terwujudnya tata kelola pemerintah di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas, mengacu pada tujuan Kementerian Perdagangan yang tertuang pada Renstra Kementerian Perdagangan tahun 2020-2024, yaitu Sekretariat Jenderal tahun 2024 adalah meningkatnya birokrasi Kemendak yang akuntabel, transparan, dan berintegritas. Yang kedua, meningkatnya kinerja organisasi Kemendak yang efektif dan andal. Lalu kita akan jelaskan pada sasarannya. Dalam mendukung tercapainya tujuan Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024, terdapat sejumlah sasaran yang harus dicapai pada masing-masing tujuan. Adapun ketertelusuran visi, misi, tujuan, dan sasaran, diagram keterkaitan visi strategis Kementerian Perdagangan secara umum dapat dilihat pada gambar diagram keterkaitan visi, misi, tujuan, dan strategis Kementerian Perdagangan. Berdasarkan pada gambar tersebut, Sekretariat Jenderal akan melaksanakan 3 misi Kementerian Perdagangan, yaitu meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri, meningkatkan kinerja perdagangan luar negara, dan mewujudkan tata kelola pemerintah di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas. Sedangkan sasaran strategis yang dijabarkan yaitu untuk meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa, terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab, lalu meningkatnya kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel, dan profesional, dan meningkatnya
kapabilitas sumber daya manusia atau SDM perdagangan. Untuk arah kebijakan dan strategis Kementerian Perdagangan dalam mendukung dan mengimplementasikan arah kebijakan dan strategis nasional dalam agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024, Kementerian Perdagangan memiliki arah kebijakan yang dijabarkan dalam pokok pikiran sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan dan pengamanan pasar tujuan ekspor. Yang kedua, peningkatan perundingan dan pemanfaatan perjanjian kerjasama perdagangan internasional. Yang ketiga, penguatan jaringan distribusi barang kebutuhan pokok. Yang keempat, mengandalin harga dan pasokan barang kebutuhan pokok. Lalu, peningkatan pemberdayaan konsumen, peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib niaga mutu dan tertib ukur. Yang ketujuh, pembinaan dan pengamanan pasar dalam negeri, peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan peraturan, peningkatan perdagangan berjangka komoditi PKB, sistem resi gudang, dan pasar lelang, penguatan integritas lingkungan Kementerian Perdagangan, penguatan pelayanan publik yang prima, peningkatan kualitas kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian. Lalu yang terakhir, pengembangan kapasitas SDM berbasis kompetensi. Untuk arah kebijakan strategis dan program, di sini kita akan membahas sebagaimana diatur dalam keputusan Presiden tahun 2019 pembentukan Kementerian Negara dan pembentukan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019, yaitu tentang organisasi Kementerian Negara. Sekretariat Jenderal merupakan unsur pembangunan pemimpin atau menteri dalam organisasi kementerian. Sebagai unit organisasi yang tugasnya memberikan dukungan dan koordinasi, maka Sekretariat Jenderal mendukung dan mengkoordinasikan untuk unit organisasi di lingkungan kementerian. Dengan tujuan dari kegiatan ini agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran kementerian secara efektif dan efisien. Untuk itu, proses reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dan fokus pembangunan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan dalam 5 tahun ke depan. Dengan mempertimbangkan arah kebijakan sebagaimana tersebut, maka strategis akan ditempuh secara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan sistem perencanaan menuju penganggaran yang berkualitas dan mengembangkan sumber daya manusia dan organisasi berbasis kompetensi, dan mengembangkan sistem pengolahan keuangan dan barang milik negara yang akuntabel dan transparan, dan lalu meningkatkan pengolahan administrasi dan kerumah tanggaan serta sarana prasarana untuk mengembangkan sistem pelayanan publik yang prima. Lalu mengembangkan perangkat hukum sesuai dinamika dan tuntutan kebutuhan sektor perdagangan, dan membangun sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi dan dengan pola karir. Lalu mengembangkan sistem jaringan informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pencitraan Kementerian Perdagangan yang positif. Dan terakhir, mengembangkan sistem koordinasi untuk mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi serta sinergitas kebijakan dalam lingkungan Kementerian Perdagangan. Untuk dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Perdagangan, Sekretariat Jenderal akan melaksanakan peran pada tiga, yaitu program dukungan manajemen. Program dukungan manajemen terdiri dari serangkaian kegiatan yang bersifat sekretariat, operasional, pegawaian, dan pengawasan. Rangkaian kegiatan ini bertujuan secara umum untuk mendukung kelangsungan dan kesuksesan pelaksanaan tugas teknis yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan.
Lalu untuk program perdagangan dalam negeri, sasaran program dari perdagangan dalam negeri ini yang didukung oleh Sekretariat Jenderal adalah yang pertama, meningkatnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab. Yang kedua, meningkatnya kapasitas SDM bidang perdagangan dalam negeri. Lalu program perdagangan luar negeri. Di sini program perdagangan luar negeri yang akan menjadi tugas Sekretariat Jenderal mencakup dukungan atas kegiatan fasilitas, promosi, regularisasi, advokasi, diplomasi, kerjasama, edukasi, serta proteksi perdagangan. Adapun arah pelaksanaan program perdagangan luar negeri untuk Sekretariat Jenderal dilakukan melalui kegiatan yang pertama, penyelidikan kasus dumping dan subsidi dengan sasaran kegiatan melakukan penanganan anti-dumping atau tindakan sesuai dengan ketentuan anti-dumping atau tindakan imbalan yang berlaku. Yang kedua, peningkatan penyelidikan tindakan pengamanan dengan sasaran kegiatan meningkatnya kualitas penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, peningkatan promosi perwakilan perdagangan di luar negeri dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya peluang akses ekspor negara akreditas perwakilan perdagangan di luar negeri. Yang terakhir, keempat, peningkatan advokasi perdagangan internasional dengan sasaran kegiatan terwujudnya layanan advokasi hukum perdagangan internasional yang bermanfaat. Baik, sekian itulah penjelasan dari Renstra Kementerian Perdagangan 2020 sampai 2024. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.